Amalan yang kedua, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat wajib kita. Salat wajib di luar bulan Ramadan saja Allah perintahkan untuk senantiasa kita menjaganya, apalagi di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Kita diperintahkan untuk menjaga di luar Ramadan, apalagi ketika bulan suci Ramadan itu masuk. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa di siang hari tapi meninggalkan salat wajib kita. Karena para ulama kita berbeda pendapat. Apakah sah puasanya orang yang meninggalkan salat ataukah tidak? Sebahagian para ulama kita mengatakan sah puasanya, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan salat. Sebahagian para ulama kita mengatakan tidak sah puasanya karena dia meninggalkan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Bagaimana mungkin dia akan beranjak kepada rukun Islam yang keempat kalau rukun Islam yang kedua dia tinggalkan? Maka para pemirsa sekalian dimanapun anda berada, jaga salat wajib kita. Jaga salat wajib kita, terutama di bulan suci Ramadan. Ini juga adalah amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi ketika dia mendekatkan dirinya dengan apa yang aku wajibkan kepada dia. Maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan perkara-perkara wajib ini. Salat 5 waktu, jaga. Mungkin kita memilih untuk mendengarkan arahan pemerintah dan MUI misalnya, bahwasanya kita tidak menghadiri salat berjamaah di masjid untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini misalnya, dan untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari penyebaran virus ini. Maka kita salat 5 waktu di rumah, tidak masalah. Salat 5 waktulah di rumah, dan ini juga kami anjurkan. Karena kita mengikuti arahan pemerintah dan arahan para ulama kita, dan juga arahan orang-orang yang memang berilmu di dalamnya, yaitu para petugas kesehatan atau para dokter-dokter, para ahlinya. Mereka menyarankan kita dan memerintahkan kita untuk sholat di rumah. Jangan terlalu banyak untuk berkumpul di luar, karena virus ini bisa sangat cepat penyebarannya. Maka pada kondisi seperti itu, kita tetap sholat, menjaga waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat, kita laksanakan di awal waktu, karena itu adalah waktu yang terbaik untuk kita kerjakan sholat. Jangan pernah menunda, meskipun kita laksanakan di rumah. Suasana hati kita berbeda, jelas suasana hati kita berbeda, tapi usahakanlah tetap kita jaga di awal waktu. Sholat-sholat qobliyah, ba'diyahnya tetap kita jaga. Sholat rawatibnya tetap kita jaga. Sholat-sholat sunnah kita tetap jaga. Salat wajib kita kerjakan di awal waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi waqtiha." Salat di awal waktunya. Salatlah di awal waktu. Begitu kita sudah masuk waktu salat, maka kerjakan, tinggalkan semua aktivitas kita. Kerjakan salat. Berdoa kepada Allah dalam salat kita. Meskipun kita berada di dalam rumah kita, dan yakinlah biiznillah berdasarkan hadis Nabi SAW pula bahwa jika kita termasuk orang yang selama ini menjaga waktu sholat kita di masjid, kemudian kita terpaksa harus melaksanakannya di rumah karena kekhawatiran dengan penyebaran virus corona ini, maka yakinlah Allah tetap menuliskan pahala sholat berjamaah buat kita di masjid, karena kita adalah orang yang selama ini menjaga itu. Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu au safara," jika ada seorang hamba yang sakit atau dia melaksanakan safar, perjalanan yang jauh, kemudian dia terpaksa harus meninggalkan perkara-perkara amalan-amalan yang selama ini dijaga, kata Nabi SAW, "Kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan," maka akan dituliskan baginya seperti apa yang pernah dia kerjakan ketika dia sedang tidak safar dan ketika dia sedang sehat-sehat saja. Tetaplah di rumah para pemirsa sekalian. Jaga kesehatan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dan tetaplah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau
syaitan datang membisikkan kepada kita, hawa nafsu kita membisikkan kepada kita untuk tidak semangat beribadah, maka ingat kembali, ini adalah kesempatan kita untuk meraih kemuliaan. Tanamkan kembali kepada jiwa kita, ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan motivasi seperti itu akan menguatkan kita. Amalan yang ketiga, jangan lupa untuk sholat tarawih. Kita tidak bisa melaksanakannya di masjid misalnya, maka laksanakanlah di rumah bersama dengan anggota keluarga kita.